Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Rantai Junior Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, kali ini aku akan melakukan cash stuffing untuk di gaji pokok yang di minggu keempat di bulan Mei, yang terhitung dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2025 dengan total budgetingnya itu sebesar Rp1.050.000. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk sisa anggaran dari minggu sebelumnya. Kita unstuffing dulu, dan di sini mohon maaf karena masih berantakan, belum ada aku susun ya teman-teman. Dan ini struk belanjaan kita keluarin, ada uang koin, ada sisa uang dari groceries, kemudian sisa dari bensin juga, ya itu aja. Dan kita susun dulu ya. Oke, nah jadi untuk sisa dari week sebelumnya ada 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ribu gabungan dari ketiga kategori yang ada di dompet ya. Kita taruh di samping dulu. Dan untuk uang koinnya ini ada 1000, kita langsung aja masukin ke sini penyimpanan uang koin aku. Dan ini dia untuk uang di week keempat itu sebesar Rp1.050.000, dan ini udah aku pecah-pecahkan ke nominal-nominal yang akan aku butuhkan. Oke, sekarang kita lanjut ke dompet. Untuk lauk pauk seperti biasa 200.000, groceries 50.000, dan bensin 36.000, sepuluh, 20, 30, 32, 34, 36. Oke, itu dia untuk di dompet kita selama seminggu ke depan. Kita lanjut ke binder bill atau tagihan. Nah, untuk gas galon aku anggarkan 5.000 kali ini. Jadi total gas galon 150, 60, 70, 172, 74, 76, 78, 180, 82, 84, 85, 86, 87, 187.000 di gas dan galon. Kemudian paket data aku tambahkan 10.000. Kemarin udah kepake untuk paket data ya, jadi ini kita up lagi. Jadi total paket data 10, 20, 30, 40.000. Uang sampah di sini kosong dan udah ditagih untuk bulan Mei ini. Lanjut di listrik. Listrik aku tambahkan 50.000, jadi totalnya udah ada 100.000 di listrik. Semoga aja bulan ini nggak minus lagi ya teman-teman. Wifi aku tambahkan 35.000, dan ini sisa pembayaran dari week sebelumnya. Jadi kita taruh di samping, akan aku masukin ke kategori lain-lain. Kita mulai lagi. Wifi 35.000, dan itu aja untuk di binder bill atau tagihan. Kita lanjut ke binder sinking funds. Untuk elektronik aku skip, home decor aku skip, kesehatan aku tambahkan 10.000. Jadi total kesehatan ada 1.100, 10, 20, 30, 40, 50, 156.000. 1.156.000. Kemudian liburan. Nah, liburan aku anggarkan 554.000. Ini memang aku fokuskan ya. 2, 3, 4, 5, 554.000. Untuk di kategori liburan ini aku nggak menetapkan goals ya teman-teman sejauh ini, karena aku memaksimalkan sebisa aku aja sampai di mana tabungan aku.
Disitulah maksimalnya aku menabung. Kalaupun seandainya cukup, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya uangnya kurang, akan aku pakai dana di kategori savings aku ya teman-teman. Jadi total di liburan sekarang udah ada 1 juta, 2 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 2.933.000 untuk di kategori liburan. Dan buat teman-teman yang baru di sini, kategori liburan kemarin udah kepake sebesar 750.000 untuk booking penginapan di sekitar Alahan Panjang. Jadi aku nyewa 2 kamar atau 2 unit karena di situ sistem bookingnya bayar separoh dan harga 1 unit itu per malamnya itu harganya 750.000. Jadi aku udah bayar 750.000 dan udah berkurang, aku ambil uangnya dari sini. Dan untuk 750.000-nya lagi ini akan aku lunasi ketika H-1 ketika kita mau nginep ke sana ya teman-teman. Makanya di sini untuk dana liburan memang benar-benar aku maksimalkan karena memang kita ada berencana untuk liburan membawa orang tua aku untuk liburan ke Sumbar ya teman-teman, dan aku udah ngajuin cuti dan semoga aja apa yang udah aku persiapkan ini dananya cukup, nggak over budget. Tapi kalau misalnya over budget kita pakai dana yang ada di savings. Emergency aku tambahkan 10.000. So total emergency 100, so total emergency 1 juta 100 200 322, 1 juta 322.000. Beauty aku tambahkan 10.000. Nah jadi total di beauty 1 juta 100 260, 1 juta 260 untuk di kategori beauty. Eat out 10.000 juga. Jadi totalnya 226 di kategori eat out. Gift aku tambahkan 25.000. Jadi total gift 100 200 350 70 90 407.000. Kemudian keperluan anak 15.000. Jadi keperluan anak ada 1 juta 100 200 300 400 500 10 20 35 37 39, 1 juta 539.000. Dan lain-lain untuk dari minggu ini aku tambahkan 10.000 dan sisa anggaran dari week sebelumnya untuk kelipatan selain 2.000 dan 1.000-an itu aku selalu masukin ke lain-lain supaya jadi buffer, dan kita totalkan ada 10, 20, 30, 40 jadi ada 50 yang kita masukin ke kategori lain-lain untuk minggu ini. So total lain-lain sekarang udah ada 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 187.000 untuk di kategori lain-lain. Oke, itu aja untuk di binder sinking funds. Kita lanjut ke binder savings. Savings yang aku tambahkan itu hanya di tabungan anak 20.000. Jadi total di tabungan anak ada 10, 15, 16, 17, 18, 19 juta dalam bentuk slip, 100, 200, 300, 335, 19 juta 335.000 untuk di tabungan anak. Dan goals aku yang aku tetapkan untuk di tabungan anak untuk di tahun 2025 itu sebesar 25 juta. Tapi bentukan aslinya untuk tabungan anak ini adalah bentukan menabung dalam emas antam. Jadi aku udah belikan sebagiannya itu ke dalam bentuk emas antam, tapi tetap aku simbolkan dengan bentuk slip karena itu menyimbolkan berapa total keseluruhan yang udah aku alokasikan di tabungan anak. Nah jadi karena tabungan anak udah nyampe di 19 juta yang artinya waktu aku menabung untuk tabungan anak ini masih panjang, maka dari itu aku prioritaskan untuk di liburan dulu. Setelah aku pulang dari liburan, jadi aku bisa kembali memprioritaskan uang aku itu lebih di kategori tabungan anak. Dan kalau misalnya tabungan anak udah nyampe di goalsnya, kita beralih lagi ke goals aku berikutnya, yaitu untuk melunasi tabungan
di cicilan kuliah profesi nurse. Jadi aku kemarin udah wisuda untuk escape-nya, dan aku lanjut lagi untuk kuliah profesinya, dan ini sedang jalan, dan insya Allah di tahun 2026 awal itu aku akan wisuda lagi untuk di profesi nurse-nya, di keperawatannya. Jadi akan aku fokuskan setelah di tabungan anak ini untuk menabung di kategori profesi atau kuliah nurse. Kalau misalnya di kuliah nurse sudah nyampe juga nih goalsnya, jadi kita bisa beralih lagi ke goals aku berikutnya, yaitu untuk menabung membuat pagar besi. Nah, jadi buat teman-teman yang baru di sini atau buat teman-teman yang udah ngikutin aku atau perjalanan aku dari aku masih gadis dulu, aku sempat menabung untuk membuat sinking funds kategori pagar. Jadi udah kebangun ya untuk pagarnya, tapi itu hanya temboknya aja, belum untuk yang pagar besi yang dorong-dorongnya itu ya teman-teman. Jadi sampai saat ini pagar aku itu masih bolong, masih belum ada yang pagar besinya yang dorong-dorong itu. Jadi aku mau menabung lagi untuk tahun ini untuk membuat atau membangun yang pagar besi dorongnya itu. Aku targetkan itu sebesar sekitar 15 juta kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi semoga setelah aku capai goals aku yang penting-penting dulu, baru aku beralih ke goals aku yang bisa menabung dengan santai seperti kategori pagar itu ya teman-teman. Oke, itu dia cuman untuk di savings, tapi karena berhubung ada sisa dari week sebelumnya, dan di sini aku senang karena untuk uang pecahan 1000 lumayan banyak, biasanya aku jarang dapet. Jadi kita mulai dulu untuk di kategori challenge 2000, ada 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Dan ini sebenarnya udah di kloter kedua. Untuk tracker kloter satunya udah tamat, jadi ini tracker kloter keduanya. Kita tandain dulu. Oke, ini dia trackernya untuk di pecahan 2000, kemudian di seribuannya ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kita langsung aja masukin. Untuk yang 1000 ini masih kloter pertama ya teman-teman. Kita warnain dulu trackernya. Oke, ini dia untuk trackernya untuk challenge 1000. Dan itu dia untuk di binder savings. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cash stuffing kita di week keempat di bulan Mei. Terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport, yang selalu ngikutin perjalanan aku mulai dari awal hingga saat ini masih bertahan untuk selalu menonton channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan semoga konten-konten yang aku buat di sini murni itu untuk memotivasi teman-teman di rumah, supaya teman-teman di rumah yang awalnya gak bisa menabung jadi bisa tertarik untuk menabung ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah Mei di week keempat ini untuk gaji pokoknya masih ada cash stuffing untuk gaji TPP, selanjutnya masih ada di gaji extra income di akhir bulan Mei, dan masih ada konten untuk sinking funds update. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.